Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mulai ibadah pagi ini, kita bernyanyi Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan ayat 4, Ya Tuhan tiap jam. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 13 September 2023, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ope buasa sulon-sulonon roham, hehe maho, padidihon maho, jalapaburihon ma dosam, dung dijauho gowarnai. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus atau Paulus sebelum bertobat dulunya adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Ia menangkapi dan menjebloskan orang percaya dan menyesahnya. Tetapi dalam perjalanan menuju Damsyik, Tuhan menangkap Saulus dan membuat matanya menjadi buta. Saulus tidak pernah tahu bahwa kebutaannya saat itu merupakan bagian dari sebuah proses perubahan yang Tuhan kerjakan dalam dirinya. Sebab Tuhan akan mengutus Saulus menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan mengutus Ananias untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk meyakinkan Saulus akan rencana Tuhan itu. Melalui Ananias pula penglihatan Saulus dipulihkan. Setelah menerangkan maksud Tuhan, Ananias menyemangati Saulus melalui ayat ini. Mengapakah engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosamu akan disucikan. Saudara-saudara, sering bahkan sangat sering terjadi kita tidak mengerti apa maksud Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering gamang apa maksud Tuhan dan apa yang hendak Tuhan sampaikan melalui suka maupun duka di dalam hidup kita. Akibatnya banyak di antara manusia yang mengira peristiwa-peristiwa itu adalah hal yang terjadi sebagaimana seharusnya dan tidak mampu melihat maksud Tuhan di dalamnya. Kehadiran Ananias dalam kebingungan Saulus waktu itu
sebenarnya hendak menyatakan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rancangan Allah adalah rancangan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian kita adalah masuk dalam rancangan itu, bekerja mengandalkan Allah yang mendatangkan segala kebaikan surgawi bagi kita. Jangan ragu, Tuhan selalu serta kita. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi kita dalam setiap aktivitas dan pelayanan kita. Berserulah dalam nama Tuhan. Yakinlah Tuhan selalu ada bagi kita, umatnya yang dikasihinya. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam Kristus Yesus. Firman-Mu meyakinkan kami bahwa kami tidak boleh ragu-ragu merespon dan memasuki rancangan Tuhan. Kami tidak boleh ragu-ragu merespon dan mengimani rencana Tuhan di dalam hidup kami. Sebab semua rencana dan rancangan Tuhan adalah ya dan amin. Adalah rancangan sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi Tuhan memberikan ujung dari yang indah dari semua pengharapan kami di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, penuhi kami ya Bapa dengan segala rancangan-Mu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Berikan umur panjang, berikan kesehatan yang baik. Tuhan berikan semua pergumulan dan pengharapan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan yang baik. Bekerjalah ya Tuhan melalui obat, makanan, minuman, serta istirahat mereka. Seluruh hidup kami hari ini kami pertaruhkan sepenuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.